Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang saya muliakan, minggu yang lalu kita masuk pada bab jihad, bab perjuangan, berjuang fi sabilillah. Waktu itu konteksnya adalah perang fisik dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Islam yang berupaya untuk membunuh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, dalam kondisi begitu hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Membunuh atau dibunuh. Sehingga sebenarnya sudah ada istilah wajib militer. Wajib militer bagi mereka yang memenuhi syarat. Jadi kalau sekarang itu ada beberapa negara yang mengeterapkan wajib militer, sebenarnya dalam Islam itu sudah sejak masa Rasulullah sudah berlaku. Kemudian ada syarat-syarat bagi mereka yang diminta, diwajibkan untuk ikut berjuang membela agama, membela dirinya, membela daerahnya, yaitu Madinah ketika itu. Wa syaraitu wujubil jihad sab'a khisal. Adapun syarat-syarat wujubil jihadi, wajibnya berjihad, berjuang, ada sab'u khisalin, ada 7 perkara. Yang pertama al-Islam. Al-Islam ini pasti warga Madinah pada ketika itu yang Islam saja yang wajib, yang Islam saja yang wajib. Yang tidak beragama Islam tidak wajib mengikuti perjuangan Rasulullah. Yang kedua wal bulugh. Wal bulugh itu baligh. Baligh itu ukurannya umur. Misalnya kalau sekarang itu sudah baligh itu paling tidak itu sudah berusia 15 tahun. 15 tahun. Wal aqlu, dan berakal. Ya, di sini dibalik akil balik. Walaupun usianya sudah 15 tahun, sudah 20 tahun misalnya, tapi akalnya terbelakang, ya. Misalnya idiot, atau akalnya tidak normal, maka dia tidak wajib untuk ikut berjuang. Tidak wajib. Wal hurriyatu, dan merdeka. Dia bukan budak. Pada masa itu ada manusia kelas 2, yaitu al-hurriyah, manusia yang merdeka, dan ada manusia yang tidak merdeka atau budak, ya, budak. Jadi pada masa itu ada istilah budak belian. Orang itu yang kalah perang misalnya, itu dijual, dimiliki oleh yang menang, kemudian dijual. Bukan hanya orang negro di Afrika, enggak, tapi juga bangsa Arab sendiri
yang diserang oleh suku bangsa lain, suku lain, kabilah lain, kemudian dia kalah, maka yang ketangkap itu dijadikan budak, dijual, laki atau perempuan. Biasanya dimanfaatkan untuk menjadi pekerja, ya, sampai dia bisa menebus dirinya. Sebelum dia menebus dirinya, maka dia masih tetap budak belian. Islam menghapus perbudakan dengan cara yang bagus. Di antaranya orang itu dibeli lalu dibebaskan. Contoh Bilal bin Abi Rabah, sahabat Bilal bin Abi Rabah, ketika dia disiksa oleh tuannya, kemudian ketahuan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, yang beliau termasuk orang yang mampu, maka dibeli, ditebus. Kamu dulu beli berapa ini? Sekarang saya tebus. Ya, dinaikkan harganya. Maka oleh beliau, oleh Abu Bakar Siddiq, dibeli, kemudian dibebaskan atau dimerdekakan, dan dia menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat terkemuka dan dicintai oleh Rasulullah. Wadzukuriyah, dan orang laki dari kalangan laki-laki. Wadzukuriyah itu dari kalangan laki-laki. Jadi dalam Islam itu tidak ada kewajiban berperang untuk kaum perempuan, tidak ada, ya, tidak ada kewajiban. Tapi orang laki-laki, walaupun itu ada, tapi itu bukan kewajiban, ya, karena mungkin ada juga orang perempuan yang memiliki ilmu bela diri yang bagus sehingga dia ikut berjuang. Itu banyak dalam cerita-cerita Islam pada masa-masa disebarkan oleh Rasulullah keluar Jazirah Arab. Tapi yang wajib laki-laki, ya, yang wajib laki-laki. Wasihatu, dan sehat. Dan sampai sekarang itu kewajiban untuk berperang, untuk wajib militer itu pun hanya bagi laki-laki, ya, hanya bagi laki-laki. Wasihatu, dan sehat, ini pasti, ya. Orang yang sakit-sakitan itu tidak diwajibkan untuk ikut berperang melawan orang-orang kufar, orang kafir, kaum musyrikin dan sebagainya. Sehat lahir batin. Wattaqatu alal qital, wattaqatu alal qital, dan dia mampu untuk berperang, ya, mampu untuk berperang. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, bukan kemudian dia maju ke medan perang untuk sekali tebas sudah habis, bukan. Sehingga rata-rata ilmu bela diri itu rata-rata bagian dari budaya bangsa Arab waktu itu, ya. Bahkan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, beliau itu kerjaannya memburu singa, ya, berburu singa, sehingga dijuluki singa padang pasir. Bayangkan kalau orang sudah berburu singa, kayak apa keberaniannya, ya. Kalau orang yang tidak berani, tidak mungkin, tidak punya bela diri juga tidak mungkin, apalagi untuk berperang. Beliau wafat dalam perang Uhud karena dilempar lembing dari belakang, dari jauh, sehingga beliau wafat. Kalau berhadapan tidak mungkin menangnya, ya. Wahsy oleh Wahsy, seorang budak yang dijanjikan dimerdekakan kalau dia bisa membunuh Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, dan dia melempar dengan tombak
dengan lambing dari jauh mengenai Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Inilah ketentuan dalam agama kita mengenai jihad. Ingat saya bilang, ini dalam konteks ketika itu adalah berperang secara fisik. Ay al-qudratu 'ala al-qital bil badani wal mali duna masyaqqatin syadidah. Artinya wattaqatu 'ala al-qital, dia mampu berperang itu artinya mampu untuk berperang dengan badan, dengan harta, tanpa menimbulkan kesulitan yang sangat baginya. Ayat al-qudratu 'alal qital bil badani wal mal duna masyaqqatin syadidah. Fa kharaja nahwal 'ama wal 'araj wa faqadin nafaqah wal asli fi hadhihi asyurut. Maka tidak termasuk kelompok orang yang mampu berperang adalah al-'ama. Al-'ama itu orang yang buta, pemuda buta, maka dia tidak wajib ikut berperang. Wal 'araju, dan pincang. Secara umum orang pincang tidak mungkin bisa bertahan, ya, karena dia cacat. Mungkin kecuali pendekar, ya, pendekar tertentu yang memang memiliki kemampuan bela diri khusus. Tapi kalau secara umum orang pincang tidak wajib. Wa faqidun nafaqah, ya, dan orang yang miskin, ya, yang miskin sekali, sehingga dia itu untuk bertahan hidup harus bekerja keras. Apalagi kalau dia memiliki tanggungan, apakah ibunya yang sudah sepuh atau istrinya, yang kalau dia ikut berperang maka nafkah untuk ibunya, untuk istrinya itu tidak ada yang menyediakan, maka dia boleh tidak ikut berperang. Wal aslu fi hadhihi asyurutu, dan yang menjadi dasar daripada kewajiban-kewajiban tersebut ada beberapa syarat. Di dalam persyaratan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adalah dasarnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah mereka-mereka orang-orang kafir yang berada di sekitarmu. Faqad khutima bil amr bil qital, maka khitab daripada perintah tersebut yang dimaksud dengan ayat tersebut, ini ada ayat fil amar, qatilu, perangilah. Siapa khitabnya itu? Yang dimaksud siapa itu? Al-mu'minuna wa hum al-muslimuna, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Fala yatawajjahu ala ghairihim, maka tidak ditujukan hal tersebut kepada selain orang-orang Islam. Sehingga ada persyaratan yang pertama itu adalah al-Islam. Ini dasarnya. Kalau bukan muslim gimana? Tidak wajib. Tidak wajib. Walaupun dia penduduk kota Madinah, tapi dia bukan muslim dan Madinah diserang,
oleh kabilah lain atau bangsa lain, maka oleh Nabi mereka tidak diwajibkan. Contoh ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang dilakukan selepas perang Uhud, di mana orang-orang Quraisy datang dengan pasukan besar, ya, untuk ini sampai 10.000 orang, ya. Ahzab itu gabungan kelompok dari beberapa kabilah. 10.000 kaum Quraisy plus orang-orang musyrik yang lain ini ngeluruk ke kota Madinah, ngeluruk menyerang kota Madinah, sehingga kemudian Kanjeng Nabi ini mengumpulkan para sahabat, karena untuk berhadapan langsung itu kekuatan pasukan Islam tidak seimbang. Kenyataannya mereka dikepung, ya, dikepung. Nah, di kota Madinah itu ada kelompok orang-orang Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhr dan sebagainya, ada Bani Quraidah juga. Orang-orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu, walaupun Madinah dalam kondisi genting karena menghadapi kepungan dari 10.000 pasukan Quraisy plus kabilah-kabilah lain, dalam kondisi begitu pun Kanjeng Nabi tidak mewajibkan orang-orang Yahudi itu untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Tidak. Nabi mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah bagaimana caranya untuk menghadapi pasukan besar itu. Kemudian ada salah seorang dari Persia, ya, yang bernama Salman Al-Farisi, yang ketika itu sudah menjadi seorang muslim, dari sebelumnya orang Majusi penyembah api, berpindah agama, beriman kepada Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi. Salman inilah yang mengajukan usul kepada Rasulullah dan para sahabat agar kota Madinah itu dibentengi dengan parit, membangun benteng tembok tidak mungkin, waktunya mendesak. Akhirnya benteng parit digali, parit kurang lebih sekitar 3 meter lebarnya digali, itu menghadang orang-orang Quraisy di luar kota Madinah, sehingga dikatakan perang Khandaq. Khandaq itu parit. Perang Ahzab juga karena gabungan perang sekutu, pasukan sekutu. Nah, orang-orang Yahudi yang berada di dalam kota Madinah itu oleh Nabi hanya diminta untuk tidak sampai memperbolehkan pasukan Quraisy melewati kampung mereka. Di Khandaq itu memagari kota Madinah, mengelilingi kota Madinah, tapi sampai di perkampungan orang Yahudi tidak digali, kan itu hak mereka. Tidak ada parit di sana. Tapi yang berjuang adalah orang-orang Islam. Dan ternyata Bani Quraidah itu berkhianat. Mereka memperbolehkan sebagian pasukan Quraisy melintasi kampung mereka, sehingga orang-orang Quraisy itu bisa masuk ke dalam kota Madinah, walaupun kemudian bisa dipukul mundur. Kanjeng Nabi marah atas sikap pengkhianatan orang Yahudi Bani Quraidah itu, yang kemudian mereka itu dihukum, ya. Pasukan Quraisy gabungan itu yang mengepung kota Madinah sekian hari, dengan doanya Rasulullah, maka Allah mendatangkan angin taufan yang besar sehingga tenda-tenda mereka itu digulung badai padang pasir. Badai padang pasir menyerang mereka di tengah malam,
Bayangkan dengan doanya Rasulullah, sehingga mereka lari cerai-berai, kocar-kacir, perbekalannya ditinggal, tendanya hancur, semuanya udah hancur lebur. Mereka lari terbirit-birit kembali ke kota Makkah. Itu perang Khandaq. Mereka itu dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai padang pasir. Jadi walaupun Kanjeng Nabi itu menguasai kota Madinah, beliau tidak mewajibkan orang-orang non muslim untuk ikut berperang mempertahankan kotanya. Andai kata mereka ikut berperang, bayangkan, tidak ikut perang saja sudah berkhianat. Kalau nanti ikut berperang lalu berkhianat, tambah parah kerusakannya itu. Jadi itulah yang terjadi, yang menjadi dasar dari para fuqaha untuk mengatakan bahwa yang wajib hanyalah orang-orang Islam, sehingga ada persyaratan al-Islam. Ya. Pertama itu adalah al-Islam, orang yang Islam. Saya kira begitu dulu untuk hari ini. Kita teruskan insyaallah hari Kamis depan. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi panjang umur, Allahumma amin. Saya sedikit memberikan ijazah kiai saya, guru saya, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, kepada panjenengan supaya panjang umur, dihindari penyakit. Itu bacalah ayat yang bunyinya begini. Ini At-Taubah terakhir, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ijazah itu dari Kiai Ahmad Siddiq, insyaallah juga dari Mbah Siddiq dan dari Kiai Khalil Bangkalan. Itu dibaca 7 kali selepas salat maghrib dan 7 kali selepas salat subuh. Insyaallah panjang umur dan dijauhi penyakit insyaallah. Sampai kata beliau, kuyonannya itu nek turung bosan urip ya gak mati-mati, sama itu ya. Itu kalau saya amalkan sampai dengan sekarang, saya amalkan karena ingin sehat walafiat dan ingin panjang umur gitu ya. Monggo kalau yang berkenan diamalkan. Itu ijazah dari guru saya, guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna basawar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.